Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti majelis taklim yang insyaallah pada malam hari ini akan diisi oleh Bapak Ustaz Ahmad Mustafa Al-Suyuti. Begitu, marilah kita fokuskan pikiran kita untuk kajian ini pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis yang mulia ini akan menyebabkan menjadi asbab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang ada di sini dan umumnya untuk masyarakat di sekitar Masjid Baitul Salam. Untuk itu pada yang terhormat Bapak Ustaz Ahmad Mustafa Al-Suyuti, waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan wa ja'alana minar rasyidin fadlan minhu wa ni'mah. Subhanaka rabbi subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal malakut wa lahul 'izzatu wal jabarut wa huwal hayyul ladzi la yamut. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin sekalian, jamaah Masjid Baitul Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu besar. Kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena hidayah Allah, kita tidak mungkin bisa untuk menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini wajib kita syukuri, termasuk kita dipilih oleh Allah, bisa hadir di dalam majelis ilmu, di dalam majelis zikir, di dalam majelis untuk semakin mengenal Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk mensyiarkan, menghidupkan, meramaikan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, dan bagian dari menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi fardhatun. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Minal mahdi ilal lahdi, tidak kenal umur
manusia, mulai dari buaya sampai dengan kita meninggal dunia, kita masih terkena kewajiban untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Maka kita niatkan kehadiran kita di tempat ini seraya kita beriktikaf di masjid, di rumah Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita selama berada di tempat ini dicatat oleh Allah dengan berlipat pahala, dengan berbagai macam ibadah. Ada ibadah i'tikaf, ada ibadah memakmurkan masjid, ada ibadah talabul ilmi, ada ibadah silaturahim. Banyak sekali, mudah-mudahan ini semuanya mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pembahasan kita tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga masih berada pada bulan Rabiul Awal, tahun kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana bulan ini banyak orang memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam kegiatan. Tentu kegiatan-kegiatan yang positif. Di antaranya adalah bersalawat, kemudian di dalamnya terdapat mau'izah hasanah, ada ceramah agama. Tidak lain ceramah agamanya adalah untuk mengulas, mengingatkan kita untuk meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian, kita melanjutkan pembahasan kita. Ya, terakhir kita membahas dari perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada permulaan wahyu. Ya, dimulainya wahyu atau wahyu pertama. Pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Sebagaimana yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan ilham oleh Allah untuk senang menyendiri, bertahanus, ya, menyepi dari keramaian manusia. Yang di situ dalam riwayat disebutkan di Hira, di Gua Hira. Beberapa hari berada di sana, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini wahyu yang pertama. Artinya Iqra, Rasulullah diperintahkan untuk membaca. Membaca maksudnya apa? Apakah ada tulisannya saat itu? Tentu saja tidak ada. Apakah malaikat membawa catatan yang tertulis tulisan Iqra? Tentu tidak. Bahwa malaikat Jibril maksud membaca Iqra di situ, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berarti kemudian membaca yang tertulis, ya. Makanya kemudian Rasulullah ketika disuruh membaca Iqra, kemudian Rasulullah menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril mengulang sampai dengan 3 kali. Kemudian malaikat Jibril mentalkinkan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu
ditalqin, malaikat Jibril yang membacakan, kemudian Rasulullah mengikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang ini kemudian menjadi satu metode untuk menghafal Al-Quran. Bisa orang bisa menghafal Al-Quran tanpa bisa membaca Al-Quran. Ya. Misalkan anak-anak kita belum bisa baca Al-Quran tapi sudah hafal. Contoh, kalau kita membiasakan anak kita sebelum tidur membaca Qul huwallahu ahad. Sebelum tidur kita baca terus, kita ajarin sambil dikelonin mau tidur, yang dibacakan. Ayo kita bareng-bareng membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus bertahun-tahun dibacakan begitu. Meskipun dia belum bisa membaca Al-Quran, dia sudah hafal Al-Quran. Ini contoh yang kemudian kita meyakini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun tanpa bisa membaca Al-Quran, sebagaimana yang dijawab oleh beliau, ma ana biqari, saya nggak bisa membaca, tidak menghalangi proses transformasi, proses perpindahan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Nabi Muhammad ya mempunyai kecerdasan. Nabi Muhammad berbahasa Arab, Al-Qur'annya juga berbahasa Arab. Nabi Muhammad dulu dididik bahasanya ketika disusui oleh Halimatus Sa'diyah dengan bahasa Arab yang murni, dengan bahasa Arab yang asli, sehingga menguatkan fondasi bahasa bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya adalah skenario yang dibuat oleh Allah untuk menyiapkan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah turun wahyu yang pertama, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang, dan Rasulullah ketika bertemu dengan malaikat Jibril, ini ada hikmahnya. Kenapa wahyu yang pertama itu bertemu dengan malaikat Jibril langsung? Ra'at bi'ainaihi, melihat langsung Rasulullah, matanya melihat langsung malaikat Jibril. Kok bisa kenal kalau itu malaikat Jibril? Benarkah yang ditemui oleh Rasulullah itu malaikat Jibril atau jin atau yang lain? Tidak ya. Tetapi disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang ditemui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali membawa wahyu itu adalah malaikat Jibril. Dan tidak ada keraguan dan tidak ada rasa takut saat itu, tidak ada takut bertemu dengan malaikat Jibril. Gitu ya, tidak seperti yang digambarkan, gitu ya. Jadi biasa saja, karena disiapkan batinnya, disiapkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Sampai kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada istrinya, saya ketemu dengan malaikat Jibril, gitu ya. Dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menggigil itu, karena tadi Rasulullah mendapatkan amanat yang berat. Rasulullah mendapatkan tugas yang berat, diangkat menjadi seorang Rasul, menjadi seorang Nabi, berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh yang
irtaja, kemudian meminta kepada istri beliau Khadijah radhiyallahu anha untuk menyelimutinya, gitu ya. Ada rasa was-was kepada bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian berapa lama Rasulullah setelah menerima wahyu yang pertama, kemudian sampai menerima wahyu yang kedua? Ada banyak riwayat yang menyebutkan. Di antaranya adalah selama 6 bulan lamanya. Jadi setelah bertemu dengan malaikat Jibril yang pertama, ya, Rasulullah setelah itu tak pernah lagi ketemu dengan malaikat Jibril. Gak pernah lagi ketemu dengan malaikat Jibril. Padahal sangat memungkinkan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Tetapi itulah hikmah yang Allah berikan. Ada waktu bagi Nabi Muhammad untuk mengkondisikan, waktu bagi Nabi Muhammad untuk bisa menguasai diri beliau, berkonsultasi dengan banyak orang, termasuk Sayyidah Khadijah, ya, dengan kecerdasannya kemudian mengantarkan Nabi Muhammad kepada Waraqah bin Naufal berkonsultasi apa yang terjadi kepada suaminya, dan kemudian dijelaskan, semakin menguatkan tekad Nabi Muhammad SAW bahwa yang diterima oleh Nabi Muhammad, yang terjadi kepada Nabi Muhammad bukan jin, ya, bukan orang datang ngaku-ngaku, gitu ya. Berbeda dengan fenomena zaman sekarang. Ada orang setelah berhari-hari, ya, gak ketemu dengan orang, tiba-tiba keluar, kemudian mengaku bertemu dengan apa? Dapat wahyu, kan? Nah, kemudian mengaku mampu ini, mampu itu, ketemu dengan malaikat atau ketemu dengan Allah, masya Allah, luar biasa. Ya, nah, ini yang harus kemudian kita pahami, dan kaitannya dengan wahyu ini sangat penting sekali. Wahyu yang pertama itu, kenapa malaikat Jibril langsung yang muncul? Padahal wahyu itu juga bisa min wara'i hijab, tanpa memperlihatkan dirinya malaikat Jibril. Tapi disitulah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali malaikat Jibril datang langsung menampakkan dirinya, dan kemudian langsung dikenali oleh Rasulullah SAW, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkaitan dengan wahyu ini, orang-orang mustasyriqin, orang-orang orientalis, orang-orang yang ingin melemahkan keyakinan kita terhadap Al-Quran, mereka berupaya sedemikian rupa untuk menjauhkan kita tentang kebenaran wahyu yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibuat keraguan, dibuat syubhat, sehingga kita muncul keraguan atau memasukkan hal-hal yang sesungguhnya bukan bagian dari Islam, gitu ya. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad misalnya? Bagaimana mungkin Nabi Muhammad setelah menerima wahyu kemudian sakit-sakitan, begitu ya? Atau bahkan ada sejak zaman dulu Rasulullah itu mengalami penyakit. Jadi setelah mengaku dirinya menjadi nabi, kemudian orang-orang menuduh Nabi Muhammad itu orang gila, sahirun atau penyihir, atau majnun atau orang yang gila, gitu. Karena yang dibawa oleh Rasulullah, ya, tentu tidak masuk nalar akal bagi orang-orang jahiliyah saat itu. Nah, maka disinilah pentingnya kita memahami, meyakini wahyu, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak zaman dulu orang-orang mengatakan, sebagian orang yang ingin melemahkan keyakinan kita kepada Rasulullah, Nabi Muhammad itu belajar dari
kitab-kitab yang sebelumnya, belajar dari kitab Taurat, belajar dari kitab Injil. Alasannya karena banyak sama yang ada di dalam Al-Quran dengan ajaran yang ada di dalam Taurat dan Injil, sehingga kemudian melemahkan orang. Kalau begitu Rasulullah itu bukan yang bukan otentik wahyunya, tapi dia atas dasar belajar. Gitu. Jadi hikmahnya kenapa dipertemukan oleh Allah langsung dengan malaikat Jibril pertama kali, agar Rasulullah itu menjadi bukti bahwa itu betul-betul wahyu dari Allah, bukan Rasulullah ngaku-ngaku, bukan Rasulullah menskenario membuat cerita, gitu ya. Karena yang terjadi di zaman sekarang begitu, orang ngaku mimpi ketemu dengan Rasulullah, ngaku mimpi ketemu dengan malaikat, ngaku mimpi ketemu dengan Allah, gitu ya. Kemudian ngaku-ngaku dia sebagai utusan dan lain sebagainya, menyebarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting di sini kita meyakini riwayat, dan ini berdasarkan riwayat ya, turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita tentang proses turunnya wahyu kepada Rasulullah itu ada hadisnya, jadi bukan cerita, tetapi riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Para sahabat kemudian menularkan kepada murid-muridnya sampai kepada generasi ahli hadis. Kemudian ahli hadis memverifikasi cerita itu. Ada diriwayatkan oleh Bukhari, "Tsumma rawal Bukhari an Jabir bin Abdullah wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi faqala fi hadithihi." Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwa beliau berbicara tentang masa wahyu, artinya masa wahyu yang pertama sampai dengan wahyu yang kedua. Bainama ana amshi in sami'tu, ketika saya berjalan, ya, ini yang berkata adalah Jabir bin Abdullah. Bainama ana amshi in sami'tu sautan. Jadi Jabir bin Abdullah ini bercerita mendengar langsung dari Rasulullah. Rasulullah bercerita begini, ketika saya sedang berjalan, tiba-tiba saya mendengar sautan minas sama. Tiba-tiba saya mendengar suara dari atas langit. Gitu ya. Farafa'tu basari, kemudian saya angkat pandangan saya ke atas. Jadi setelah mendengar suara dari langit, kemudian Rasulullah melihat ke atas langit. Fa'idhal malakul ladzi ja'ani bi Hira. Ternyata yang tadi bersuara itu adalah malaikat yang dulu saya temui, yang dulu ketemu dengan saya ketika di Gua Hira. Jadi kalau misalkan Rasulullah gak ketemu langsung di Gua Hira, maka gak bisa kenal itu. Maka di Gua Hira itu kenalannya Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, gitu. Sehingga langsung kenal, tadi ada suara di atas saya lihat di atas, ternyata itu malaikat yang dulu saya temui, yang dulu ketemu dengan saya di Gua Hira. Jalisun ala kursiyin bainas samai wal ardi, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Itu malaikat. Faru'ibtu minhu, kemudian Rasulullah ketakutan. Ya, Rasulullah, kata-kata ro'iba di sini takut, tapi bukan ada rasa khawatir begitu ya. Ruh itu ketakutan yang kekhawatiran, ketakutan, ruh. Faru'ibtu minhu faraja'tu, karena takut kemudian Rasulullah balik pulang. Kemudian Zammiluni, bilang ke istri beliau, Zammiluni. Fa'anzalallahu azza wa jalla. Setelah itu kemudian Allah turunkan
Ya ayyuhal mudzatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ini adalah ayat 1 sampai ayat 5 surat Al-Mudzatsir, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kalau kita lihat di wahyu yang kedua ini, wahai orang yang sedang berselimut, ya, sesuai dengan keadaan Rasulullah tadi setelah melihat malaikat Jibril, kemudian pulang, kemudian minta kepada istrinya, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian datang malaikat Jibril bawa ayat surat Mudzatsir ayat 1 sampai 5. Ya ayyuhal mudzatsir, wahai orang yang sedang berselimut, qum, bangun, disuruh bangun. Fa'andzir, dan berikan indzar itu peringatan, artinya disuruh memulai dakwah, disuruh menyebarkan dakwah Islam. Qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir, kepada Tuhanmu kau muliakan, kau besarkan, kau agungkan. Wa li rabbika fasbir, ya. Wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, bersihkan pakaian, tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi ada namanya fatrah, ya, ada namanya masa tenggang antara wahyu pertama dengan wahyu yang kedua. Begitu juga sama antara wahyu yang kedua dengan wahyu yang ketiga, ada jeda waktu. Dan ini semuanya adalah bagian dari hikmah Allah, skenario Allah untuk menyiapkan Nabi Muhammad SAW. Dan itulah latar belakang Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur selama 23 tahun, gitu ya. Karena Al-Quran berat. Kalau satu sekaligus diturunkan kepada Nabi Muhammad, berat. Dan memang kadzalika linutsabbita bihi fu'ada. Salah satu hikmahnya kenapa Allah turunkan Al-Quran itu berangsur-angsur, untuk mengokohkan, untuk menguatkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Setelah terima wahyu pertama sudah mantap, ya, sudah ketemu dengan istrinya, ketemu dengan Waraqah bin Nawfal, sudah dapat kemantapan. Kemudian ada jeda waktu selama 6 bulan. Kemudian turun wahyu yang kedua, perintah kepada Rasulullah untuk memulai berdakwah, gitu ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada Rasulullah di situ adalah terjadi secara tiba-tiba, tidak ada sesuatu yang direncanakan, gitu ya, di luar perencanaan manusia. Dan ini menjadikan dalil, menjadi bukti akan kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Sehingga dari kita jangan sampai masih ada yang ragu-ragu, gitu ya. Al-Quran itu benar dari Allah atau buatan Nabi Muhammad? Nah, ini harus kita pahami, kita yakini bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan Nabi Muhammad, tetapi itu adalah wahyu minallah, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kaitannya dengan wahyu ini agar kita, karena orang mencoba untuk melemahkan keyakinan kita itu dari wahyu. Kalau sudah wahyunya berhasil digoyang, wahyunya berhasil diragukan, maka nanti akan berkaitan dengan semua ajarannya, kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan syariah, kaitannya dengan akhlak, semuanya jadi terputus, semuanya jadi akan hilang kalau kemudian masalah wahyu ini kita berhasil diragukan oleh orang-orang yang ingin menjauhkan kita dari wahyu, pemahaman kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini harus
tuntas ya, yakin bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita alhamdulillah tidak pernah mendengar itu ya terkait dengan melemahkan. Tapi kalau di kajian-kajian terutama di dunia kampus perguruan tinggi ya, kajian-kajian itu mulai muncul dulu ya, sekarang sudah tidak laku ya, karena tidak berhasil melemahkan itu. Tapi itu sesungguhnya dari dulu bukan hal yang baru untuk melemahkan keyakinan umat Islam terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapati wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'anul Karim ya, maka kita meyakini itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Orang-orang kafir Quraisy coba untuk melemahkan wahyu ya, di antaranya menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah buatan Rasulullah. Padahal Rasulullah adalah ummi, la yaqra wa la yaktub. Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tidak mungkin Rasulullah membuat Al-Qur'an. Gitu ya. Kayak pertama kali Al-Qur'an itu ya murni dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Maka definisi Al-Qur'an itu ya harus mencakup hal-hal ini. Misalkan Al-Qur'an itu apa? Kalamullah. Harus muncul itu Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Sifat yang kedua, Al-Munazzal ala Muhammadin, diturunkan kepada Nabi Muhammad biwasilati Jibril, melalui malaikat Jibril ya. Al-Mu'jiz, yang menjadi mukjizat, melemahkan yang lain. Kemudian Al-Muta'abbad bitilawati, membacanya itu termasuk ibadah. Berbeda dengan yang lain. Membaca hadis ibadah, belajar ibadah, tapi Al-Qur'an berbeda. Nilainya 1 huruf ya dilipat gandakan sampai dengan 10 kali lipat. Ini maksudnya al-muta'abbad bitilawati. Ya, muta'abbad bitilawati. Membacanya sama dengan ibadah. Nah, selanjutnya wahyu-wahyu berikutnya turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyertai proses dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menjadi petunjuk, menjadi bimbingan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus dilakukan oleh Rasulullah berikutnya? Apa yang harus dilakukan oleh Rasulullah tahap berikutnya? Terus begitu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Tsumma inna istimrar al-wahyi ba'da dzalika yahmilu dalalata nafsaha ala haqiqatil wahyi wa annahu laysa kama arada al-mushaqqiqun dhahiratan nafsiyatan mahdha wa nastati'u an najmula hadhihi dalalata fi majali at-tamyiz al-wadih baina al-Qur'an wal hadith. Kemudian wahyu ini menjadi pembeda antara Al-Quran dengan hadis. Makanya di awal-awal Rasulullah melarang menulis, ya, termasuk hadis tidak boleh ditulis, takut bercampur dengan Al-Quran. Ya. Ada hadis namanya hadis qudsi. Hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi
hasil redaksi kalimatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu hadis, tapi juga langsung dari Allah, tapi redaksinya adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukan Al-Quran, berbeda. Nah ini wahyu Al-Quran, Al-Quran otentik, Al-Quran asli, tidak tercampur. Apakah tercampur dengan ucapannya Nabi Muhammad? Tidak. Al-Quran murni, bisa dibedakan. Makanya Rasulullah SAW mengutus sahabat yang khusus sebagai pencatat wahyu. Dan Al-Quran itu ditulis sejak zaman Nabi Muhammad masih ada. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, Taurat, Injil, Zabur, itu ditulis ratusan tahun setelah generasi nabinya sudah wafat. Sementara Al-Quran ditulis pada masa Nabi Muhammad masih ada. Inilah juga termasuk cara Allah untuk menjaga Al-Quran tidak tercampur dengan wahyu yang lain, tidak tercampur dengan hadis Rasul, tidak tercampur dengan hadis qudsi. Murni itu adalah kalimat kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita yakini ya. Jadi masanya sama, munculnya hadis, penjelasan Rasulullah tentang sesuatu itu kalau tidak dipisahkan orang bisa bisa tertukar apakah itu hadis, apakah itu Al-Quran. Makanya Rasulullah memerintahkan ada sahabat yang disebut dengan katibul wahyu, sahabat yang ditugaskan untuk menulis wahyu. Salah satunya diantaranya adalah Zaid bin Thabit, ya, yang kemudian nanti ditugaskan untuk mengumpulkan Al-Quran, gitu ya. Jadi ini diantara hikmahnya Al-Quran ya, diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan untuk di sini bisa dibedakan ya, dan caranya yang dilakukan oleh Rasulullah tentu dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Al-Quran itu ditulis pertama kali di pelepah kurma, di kulit binatang, kemudian di batu-batuan. Itu pada masa Rasulullah masih ada. Ketika kemudian Rasulullah sudah meninggal, pada masa khalifah setelahnya, khalifah yang pertama kali setelah Rasulullah, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, maka pada masa Abu Bakar As-Siddiq dilakukan penulisan Al-Quran, dikumpulkan Al-Quran yang tertulis di pelepah kurma, tertulis di kulit binatang, di batu-batuan, dikumpulkan, ditulis ulang menjadi satu mushaf, menjadi satu buku. Pada masa siapa? Khalifah Abu Bakar, atas usulan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar, saya mengusulkan agar Al-Quran ini ditulis, dikumpulkan dalam satu mushaf. Setelah melihat banyak para penghafal Al-Quran yang syahid di dalam perang Yamamah, awalnya Abu Bakar tidak mau. Demi Allah, Rasulullah tidak pernah memerintahkan kita untuk menulis Al-Quran. Ini istilahnya bid'ah bahasa, kalau bahasa zaman sekarang ya. Tidak mau karena Rasulullah pernah memerintahkan. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wallahi hadza khair. Demi Allah, ini adalah kebaikan. Kalau Al-Quran tidak ditulis maka Al-Quran akan hilang. Kemudian masyarakat Allah sadra Abi Bakr. Kemudian Allah melapangkan dadanya Abu Bakar untuk menerima usulan Umar bin Khattab. Kemudian Abu Bakar menunjuk ada 9 orang yang ditugaskan menjadi panitia 9 untuk mencatat, menulis kembali Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Awalnya Zaid bin Thabit gak mau. Ketika
ketika diperintahkan untuk menulis Al-Quran, memimpin kelompok menulis Al-Quran itu. Alasannya apa? Wallahi, lau apa namanya? Seandainya saya diperintahkan untuk memindahkan gunung, niscaya itu lebih mudah bagi saya untuk memindahkan gunung dibandingkan saya menulis Al-Quran. Masya Allah. Ini saya minta. Tetapi tadi ya, karena ini adalah amanah dan memang berat tugas ini. Karena apa? Menyatukan hafalan para sahabat, dikumpulkan, yang tertulis disatukan, kemudian ditulis ulang. Kumpulkan para penghafal Al-Quran yang pernah menerima dari Rasulullah, dikumpulkan, yang tertulis dikumpulkan, kemudian ditulis dalam satu mushaf. Dulu tulisannya tidak seperti sekarang. Dulu nggak ada titiknya, dulu nggak ada harokatnya, dulu tulisnya gede-gede. Jadi masa zaman Abu Bakar untuk membantu saja, untuk membantu orang membaca Al-Quran yang tidak hilang, urutannya juga biar sesuai. Itu pada masa sahabat Abu Bakar. Nah, nanti terjadi terus disempurnakan, maka penyempurnaan Al-Quran ya, penulisannya pada masa Utsman bin Affan. Penulisan saat ini mengikuti penulisan yang ditulis pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Makanya sering kita sebutkan Al-Quran sekarang itu disebut dengan Ar-Rasul Utsmani, gitu ya. Tapi jasa yang besar Abu Bakar menulis pertama kali Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi keyakinan kita terhadap Al-Quran bahwa ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan, kami sampaikan karena kita masuk waktu Isya. Aku lupa